Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digital planner dimanapun Anda berada? Dengan saya Muhammadur Akbar. Pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan ide kreatif untuk membangun bisnis online atau digital marketing. Kita tahu kalau digital marketing berarti fokus pada penjualan. Tapi kalau digital planner ini bisa lebih luas lagi, mulai dari memproduksi barang ya atau jasa sampai kepada penjualan ya. Nah, tapi kalau yang mau fokus pada penjualan saja, berarti sahabat bisa membangun digital marketingnya saja. Kalau terkait dengan ide kreatif, sebetulnya ide kreatif ini di era saat ini, apalagi era serba digital saat ini, idenya itu akan sangat banyak sekali sahabat semuanya. Idenya itu kalau saya coba pancing beberapa ide-ide kreatif, sahabat-sahabat bisa mulai memikirkannya. Ide-ide ini pun terkait dengan tentunya modal ya. Kalau kita punya modal bagus, ya tentunya idenya juga akan semakin besar begitu. Tapi kalau kita misalkan modalnya terbatas, sebaiknya mulai saja dengan ide-ide yang sederhana. Contohnya saja kita mulai dari yang ide yang sederhana saja. Contohnya kalau ide yang sederhana itu adalah misalkan kita cukup menjadi seorang dropshipper atau menjadi seorang reseller saja. Karena untuk menjadi seorang dropshipper atau reseller ini resikonya sangat minim, bahkan tanpa harus keluar modal apapun. Kenapa bisa begitu? Karena memang kalau menjadi seorang dropshipper atau menjadi seorang reseller, tentunya di sini kita tugasnya adalah hanya menjualkan produk atau jasa orang lain. Tentunya kalau kita menjualkan produk atau jasa orang lain, kita akan mendapatkan fee, sharing profit atau bagi hasil dari hasil penjualan. Yang paling sederhana saja misalkan idenya begini sahabat-sahabat. Pergi saja misalkan ke beberapa marketplace ya, contoh saja. Lalu di marketplace itu misalkan ada harga handphone misalkan, harganya misalkan 1 juta. Lalu kita bisa memasarkan pada komunitas kita sendiri dengan harga yang mungkin kita bisa naikkan dari harga yang kita beli. Salah satu ide yang sangat sederhana sekali ya. Melihat produk harganya sekian, bisa kita jual lagi, kita markup ya harganya, lalu kita jual. Ini ide yang sangat sederhana sekali. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar permainan harga dari sebuah produk yang harus dipahami, tetapi juga yang harus kita pahami adalah bagaimana trik, bagaimana tips ya yang paling efektif, strateginya seperti apa untuk membangun proses penjualannya. Tentunya itu ada ilmunya sahabat-sahabat digital planner. Kenapa? Karena misalkan kalau kita menjual suatu produk ya, anggap saja tadi kita akan menjual handphone, tapi kita hanya menjual dengan kalimatnya misalkan dijual handphone Oppo misalkan dengan harga 1.200.000, kita beli harganya misalkan 1 juta begitu, kita keuntungan 200.000 misalkan. Tapi cara menjualnya hanya sekedar itu saja, dijual handphone Oppo misalkan senilai 1.200.000, tanpa ada embel-embel bahasa marketing atau trik-trik desain, pengolahan gambar, pengolahan video, pengolahan kalimat, copywritingnya tidak ada. Maka hasil penjualannya pun akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa fokus pada digital marketingnya, jadi kalau modalnya terbatas ya fokus saja pada digital marketingnya. Kita sudah bisa memulai misalkan dengan penjualan tadi 1.200.000, misalkan kita sudah bisa membangun grup resellernya. Jadi orang-orang yang nanti akan membantu memasarkan produknya. Atau kalau belum sejauh itu, bisa saja kita membangun skill ya. Misalkan sudah mulai membangun branding produk yang akan kita jual ya. Misalkan jasa jual beli handphone.com misalkan. Nah ini kan brand ya, contohnya saja misalkan. Atau itu bukan brand, sebetulnya itu keyword sih, kata kunci untuk mesin pencarian sebetulnya. Kalau brand itu yang unik ya. Nah ini nanti ada pembahasan khusus terkait dengan brand. Kalau misalkan sahabat-sahabat mau memulai dari ide kreatifnya adalah memulai menjadi seorang reseller dan dropshipper, maka ini adalah satu-satu jalan yang paling efektif untuk memulai bisnis online dengan biaya yang sangat terbatas begitu. Ide kreatif yang lainnya itu misalkan juga kalau sahabat-sahabat juga sudah punya permodalan yang cukup ya, maka bisa juga mulai membangun misalkan produknya ya. Kalau misal punya produk lalu fokus juga di penjualannya, ini juga lebih bagus ya. Jadi bisa menguasai pasar dari hulu ke hilirnya. Nah begitu juga misalkan kalau yang lagi ngetren sekarang itu adalah ide-ide kreatif, ide-ide startup ya. Tapi startup ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi sebetulnya. Jadi memang bisa disesuaikan dengan budget sahabat-sahabat semuanya. Kalau ide-ide startup itu ya sebetulnya kalau punya keahlian IT, sahabat-sahabat akan terbantu sebetulnya.
Tapi kalau misalkan tidak punya keahlian IT, sahabat-sahabat juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya keahlian IT. Ya, jadi misalkan ada yang bagian IT, dia memang fokusnya untuk mengcustom sistem supaya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saja kalau ide startup itu, anggapnya kita ambil contoh seperti aplikasi Gojek yang mempertemukan penumpang dengan tukang ojek, atau Halo Dokter mempertemukan antara dokter dengan calon pasien. Atau ide-ide startup yang lainnya juga banyak sekali yang mempertemukan tukang AC, tukang tambal ban dengan konsumennya, atau mempertemukan si pembeli dengan pembeli properti dan lain-lain. Nah, fokus saya pada salah satu bidang. Ketika sudah mulai besar, sudah mulai diminati, maka ide-ide startup yang lainnya pun bisa ditempelkan di program yang sudah berjalan. Jadi bisa memberikan add value atau nilai tambah dari sebuah program bisnis begitu. Nah, contohnya saja misalkan seperti dulu aplikasi Gojek, dulunya awalnya kan hanya fiturnya itu melayani penumpang dengan si tukang ojeknya. Tapi kan belakangan ini programnya kan semakin luas ya, semakin berkembang. Ada GoFood ya, lalu kemudian ada lagi bahkan tukang pijit aja juga ada gitu ya, disediakan ya. Lalu macam-macam ya. Jadi pengembangan itu nanti setelah ternyata idenya itu sudah diterima di masyarakat. Kalau misalkan idenya adalah membangun startup, tentunya ini membutuhkan modal ya. Tapi kalau sahabat-sahabat sudah punya modal seperti itu ya silakan, itu justru lebih bagus. Sekarang eranya digital startup, sedang dibutuhkan ide-ide startup yang memang memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat kekinian atau masyarakat milenial seperti itu. Nah, ini terkait dengan ide kreatif. Ada juga saya coba pancing dengan ide-ide misalkan sahabat misalkan mau bisnis, misalkan usaha percetakan contoh ya, advertising misalkan. Sahabat nggak perlu misalkan harus bisa jago desain begitu ya, atau punya toko percetakan begitu. Jadi fokusnya pada digital marketingnya saja. Jadi misalkan kerjasama dengan yang punya percetakan misalkan, lalu kemudian yang punya percetakan ini kerjasama, dia fokus pada produksi percetakannya, fokus pada desainnya, lalu kemudian sahabat bisa fokus pada digital marketingnya. Buatlah nama brand websitenya misalkan digital printing misalkan .com. Foto-fotonya misalkan dari showroom itu yang sudah kerjasama di foto saja kegiatannya. Lalu sahabat bisa fokus pada penjualannya. Nah, ini juga tanpa harus keluar modal yang besar sahabat-sahabat ya. Jadi pada intinya adalah dengan ide-ide kreatif ini sahabat bisa memulai ya, atau bisa juga misalkan yang sudah punya keluarga, misalkan punya istri ya, atau yang punya suami gitu ya, yang punya misalkan punya sebuah keahlian, mulai saja dengan keahlian yang mereka miliki. Misalkan yang sudah punya istri, lalu kemudian yang bisa membuat makanan, atau mungkin punya orang tua gitu ya, bisa membuat kue atau makanan. Sebenarnya itu juga bisa dijual melalui online, tinggal pasarnya diperluas. Saya pernah waktu itu ditanya, bagaimana kalau misalkan saya selama ini bisnisnya itu adalah bisnis online untuk menangani servis AC gitu ya. Lalu kemudian ternyata yang pesan itu di daerah, di luar kota saya, jaraknya sangat jauh begitu. Maka sebetulnya idenya itu bisa saja, jangan mengandalkan dari tenaga kita sendiri saja, tetapi coba mulai mengembangkan ide-ide bisnisnya itu. Ya, tukang AC-nya itu bisa di mana-mana, harus diregistrasi terlebih dulu. Tukang AC-nya lokasinya di mana, menanganinya wilayah mana. Ketika ada pemesanan, permintaan untuk servis AC, maka yang ditunjuk adalah orang-orang yang sudah ada di tempat-tempat yang sudah diposisikan ya. Tinggal nanti yang servis itu adalah yang wilayahnya terdekat begitu. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah ide kreatif ya. Jadi sahabat-sahabat bisa memulai dari sesuatu yang paling mudah, biaya murah, minimalis ya, sampai hingga sahabat-sahabat juga bisa membangun bisnis startup yang sebenarnya. Tentunya kalau ingin membangun bisnis startup, modalnya juga pasti membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Mulai dari ada tim IT-nya, tim desainnya, tim marketingnya, tim finance-nya, legalnya, keuangan. Nah, ini semua komponen ini juga harus dipersiapkan kalau ingin membangun bisnis startup yang sebenarnya. Tapi kalau ingin memulai dari yang paling mudah, silakan saja ya. Bisa memulai membangun bisnis online melalui jalur menjadi seorang reseller atau menjadi seorang dropshipper ya. Begitu sahabat digitalpreneur, pada kesempatan ini harapan saya sahabat-sahabat juga sudah bisa memahami
bagaimana memulai membangun ide-ide kreatif sesuai dengan budget. Begitu yang saya bisa sampaikan pada panduan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dari saya Muhammad Nur Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.